في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju salah satu tempat yang mulia dan yang paling istimewa di muka bumi ini, yakni rumah Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak lupa kita senantiasa panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita tepat berada di malam Jumat, yang artinya bahwa salawat di hari Jumat adalah memiliki keutamaan yang luar biasa. Dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam dan salawat karena banyak Jumat itu terhitung namanya matahari salat maghrib tadi sampai terbenamnya esok di menjelang malam subuh. Di hari itu atau di itu dianjurkan untuk memperbanyak salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taliman rahimahullah, sebagaimana tema yang telah kita tentukan bersama, bahwa malam ini kita akan membahas tentang persiapan menyambut tamu yang mulia. Tamu yang mulia tentu kita ketahui bersama adalah bulan suci Ramadan, bahwa setiap muslim pasti akan mengistimewakan apa yang menjadi kecintaannya. Apa yang dicintai pasti akan dia muliakan. Dia tidak ingin terlewatkan. Dia akan berusaha untuk menyambutnya. Apa yang dia cintai pasti akan dia tunggu-tunggu. Dia akan berusaha untuk menyiapkan persiapan maksimal mungkin untuk kemudian memberikan jamuan yang mulia dan istimewa kepada tamu yang mulia itu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Namun kita berbeda-beda di dalam menyambut tamu yang mulia. Ada yang menyambutnya dengan berlari, ada yang menyambutnya dengan berjalan kaki, ada yang menyambutnya ya dengan hanya duduk menunggu datangnya tamu yang mulia itu, tanpa melakukan persiapan, tanpa menanti hingga yang mulia itu datang. Dan tentu demikianlah tamu yang mulia Ramadan. Ramadan akan selalu Allah Subhanahu wa taala datangkan setiap tahun, dan tentu berbeda masing-masing kita di dalam menyambut. Jadi bahwa siap atau cara menyambut mulia akan sangat pengaruh dengan
sikap kita atau memperlakukan kita denganmu yang mulia. Sekali lagi ya, orang yang melakukan persiapan untuk menyambut tamu yang mulia datang, maka dia akan lebih siap untuk menjamu tamu itu. Orang yang tidak melakukan persiapan, maka dia tidak akan siap memuliakan tamu itu datang. Maka akan kita saksikan banyak di antara kita yang menangis haru karena berjumpa dengan tamu yang mulia. Bahkan ada juga yang riang gembira karena bulan yang penuh dengan banyak makanan itu datang. Ya, jadi berbeda-beda. Ada yang terharu karena musim kebaikan itu datang di hadapan kita, tetapi ada juga yang gembira, namun gembiranya bukan karena kemuliaannya, tetapi gembira karena banyaknya ya makanan-makanan yang tersaji ada di hadapannya. Kata lima rahimakumullah, berbagai macam cara orang menyambut, maka ini sangat mempengaruhi cara memperlakukannya. Ya, ada yang bersungguh-sungguh, ada juga yang tidak sungguh-sungguh, ada yang biasa saja menyambut datangnya tamu yang mulia. Maka para ulama memberikan banyak contoh dan keteladanan bagaimana seyogianya, bagaimana seharusnya kita untuk kemudian menyambut tamu yang mulia itu. Karena apabila ya orang yang siap untuk menyambut tamu dengan yang tidak siap menyambut tamu, maka kondisinya berbeda. Misalnya tiba-tiba ada tamu datang di hadapan kita, datang di depan rumah kita. Mungkin kita belum siap bersih-bersih, belum menyiapkan makanan, kita belum mandi dan segala macamnya. Maka ini akan sangat berbeda. Kamu pun akan ya memberikan penilaian yang berbeda. Kita pun akan menyambutnya dengan sesuatu yang berbeda. Kata liman ya Allah muliakan. Oleh karena itu, orang yang mengetahui bahwa tamu itu mulia, orang yang mengetahui tamu itu istimewa, maka dia akan melakukan persiapan. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah, bahwa jika mereka hendak berangkat, maka tentulah mereka akan menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Ayat ini memang berbicara ya tentang para sahabat kemudian untuk ikut berjihad bersama Nabi di perang Tabuk. Namun ayat ini ya bisa berlaku untuk semua kondisi. Kita sebutkan lengkapnya, misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, atau ayat 46 lanjutan dari ayat tadi, walakin karihallahum bi'athahum fasabatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan. Tentunya di sini adalah berangkat berjihad. Tetapi bagi kita yang hendak berangkat menuju dan bertemu dengan tamu yang mulia, maka kita harus melakukan persiapan. Ya, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah bersama orang-orang yang tinggal. Apa yang bisa kita ambil dari sini, ikhwatal iman yang Allah muliakan, bahwa bisa jadi seseorang itu akan bertemu dengan Ramadan. Dia akan bertemu dengan Ramadan. Allah berikan kesempatan. Tetapi orang yang bertemu, maka Allah akan memberikan hukuman. Allah akan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak melakukan persiapan. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Zur'i, beliau mengatakan, at-tahawunu bil amr jalankannya. Ketidaksiapan tersebut adalah merupakan bentuk hukuman dari Allah di Ramadan. Akan ketinggalan, tidak akan bisa meraih pahala, akan bisa tepatnya tanggal 23 ya, tanggal 23 bulan Rajab. Artinya bahwa Ramadan, maka
bulan yang mulia ini, di bulan Rajab ini, misalkan ya oleh para ulama, syahrul Rajab syahrul zar' wa syahrul Sya'ban suqiya zar'. Bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Sya'ban adalah buah-buahan. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya ini. Ya. Waktu di mana kita mulai kita tidak melakukan persiapan, kita tidak melakukan persiapan yang datang, maka persiapan ini akan menimbulkan masalah perjalanan. Dan bulan Ramadan semi bagi orang-orang yang beriman. Ramadan adalah musim manen buah-buahan bagi orang yang beriman, tetapi tidak bagi orang yang tidak beriman, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan selalu dinanti oleh kita, orang-orang yang beriman, karena indahnya luar biasa. Berikan tentang kebaikannya. Misalnya adalah kebaikan di bulan Syawal. Ketika malam tiba, ke pintu surga dibuka. Perhatikan di sini kalimatnya. Nabi kita mengatakan pintu surga dibuka. Beliau mengatakan kebaikan A, kebaikan B, kebaikan C dibukakan. Tapi Nabi kita mengatakan pintu surga dibuka, yang menunjukkan bahwa seluruh buah-buahan ada semua di sana, kenikmatan ada semua di sana, kebaikan ada di sana. Kita mau masuk pintu surga lewat pintu manapun, ada semua di sana. Pintu royan melalui pintu puasa, pintu sedekah, bab shalah wa ta'ala bukakan di sana. Apalagi keindahan di bulan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan dengan usia kita, itu sekitar 83 tahun. Ini bahkan melampaui usia kita. Usia kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 10 tahun saja. Usia Nabi berapa? Belajar sirahnya, usia Nabi hanya 63 tahun. Ya, ini menunjukkan bahwa usia Nabi hanya bulan. Ada satu waktu lebih baik pada 83 tahun, melampaui usia kita. Banyak potongnya. Ada waktu tidur, ya. Harus kita ya dikali apa itu? 8 jam kali 70 tahun. Ya, waktu main. Kemungkinan waktu produktif beribadah kepada Allah itu
dua kita dalam sholat, tergesa-gesa ibadah, ada itu ada yang sempurna Subhanahu wa ta'ala satu malam hitungnya sebenarnya mata ya, jadi 1000 bulan itu adalah Lailatul Qadar. Itu adalah hitungannya hanya terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Maka orang yang beribadah di malam itu sama seperti 83 tahun atau sama dengan 1000 bulan. Orang salat di Lailatul Qadar itu adalah sepertiga malam saja, tidak. Lailatul Qadar artinya apa? Ya, maka orang yang beribadah itu tepat 1000 bulan dari ibadah yang dia kerjakan. Kalau kita ibadahnya sendar, maka misalnya kita sholat 5 waktu aja, maghrib, isya, subuh, mungkin bacaan zikir, ya, maka kita tinggal mengucapkan tetap tidur, karena tidak boleh kemudian kita tidak tidur. Anha bertanya, bagaimana kan begitu sholat malam semalam suntuk, ya, dari sini kita bisa mempelajari Nabi walaupun dalam sholat malam tetap tidur, walaupun dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat berlimpah, dan ini hanya didapatkan oleh mereka yang melakukan persiapan. Orang yang tidak melakukan persiapan akan bisa membaca Al-Quran, duduk lama, berzikir lama, berdoa dengan lama, mengangkat tangan. Terkadang kita doa kalau imamnya lama itu kan tangan sudah begini-begini, naik turun ya. Masya Allah, ini semua butuh persiapan. Baik, tamu yang mulia itu, bagaimana istimewanya tamu yang mulia itu? Ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Di bulan itu keindahannya bukan hanya sehari, tetapi 1 bulan. Semuanya adalah keindahan-keindahan. Ini adalah musim bersemi atau musim semi bagi orang-orang yang beriman. Musim untuk kemudian kita menikmati persiapan agar kemudian Ramadan kita mengenal. Yang lihat Usam Zaid syahrun yukfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Belum pernah melihat ya, atau belum pernah membaca
Sya'ban. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ya mengatakan lalaikan oleh antara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku amalku angkat Allah Subhanahu dengan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan yang mulia ini Rasul dan bulan Sya'ban adalah bulan diluar oleh manusia. Yang artinya Rajab Ramadan merupakan bulan yang sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk persiapan kita menyambut hari mulia. Sekali lagi, bahwa orang yang tidak melakukan dia tidak akan bisa memanen buah-buahan. Sebagaimana tadi dikatakan di awal, para ulama mengatakan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Dan jangan sampai ketidaksiapan kita akibatnya adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 46. Karena ketidaksiapan mereka, Allah mengatakan wala Allah melemah keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka tinggal bahwa lemah semangat orang-orang yang tidak melakukan persiapan. Bahkan Allah menghukum, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal. Allah nggak butuh keberangkatan mereka. Allah nggak butuh pertemuan kita dengan kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini Allah turunkan menceritakan tentang kisah sahabat dari kalangan orang munafik menuju Tabuk. Ada 12 orang disebutkan oleh para ulama dari kalangan orang-orang munafik yang mereka enggan untuk berangkat. Tentu memang berjihad itu adalah ibadah yang sangat berat, karena harta itu adalah jihad memang, karena memang ibadah itu jihad itu adalah ibadah yang sangat berat. Orang munafik mereka enggan malas berangkat berjihad. Allah menurunkan ayat ini dan menyampaikan kepada Nabi bahwa nanti orang-orang munafik itu akan meminta maaf kepadamu, lalu kemudian meminta itu. Mereka itu menyangka bahwa para sahabat pasti kalah di Tabuk. Mereka nggak selamat, makanya orang-orang munafik ini mereka tidak mau berangkat bersama Nabi. Nah, ternyata kondisi selamat, maka gelisah nih orang-orang munafik. Mereka gelisah, takut dan seterusnya. Maka ya, ketakutan ini, rencana orang munafik ini kamu akan meminta maaf dan akan meminta izin
sebagai bentuk gitu. Ini ayat ini berbicara seperti itu. Maka qul khruju ma'i abada wa lan tuqatilu ma'i abada. Ayat lagi. Kamu tidak boleh bersamaku selama tidak boleh berjihad di perang Tabuk itu. Untuk yang kali itu galau bersama. Keberangkatan mereka di perang berikutnya itu nggak diinginkan oleh Allah. Udah nggak usah pergilah, gitu bahasanya kurang lebih. Ya. Tidak melakukan persiapan dan bahkan tidak mau berangkat berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bil amr idza hadar waktuhu. Perintah telah ada di hadapan kita dan kita orang yang nggak terbiasa baca Al-Quran sebelum yang nggak terbiasa lama untuk berzikir membaca Al-Quran, dia pun nggak akan terbiasa duduk lama di bulan Ramadan. Bagaimana muslim berbondong-bondong ya sholat tarawih dengan ini telah memberkahan bulan Ramadan. Allah akan rasa depan yang maksimal, maka Allah lemahkan mereka pun ya. Kalau begitu naik, dan terus puncaknya adalah 10 Ramadan. Terakhir Ramadan. Dalilnya apa? Al-Fajr ayat yang kedua. Dan demi malam yang 10. Para ahli tafsir di sini berbeda pendapat. Yang 10 itu yang utama adalah 10 terakhir Ramadan, atau 10 malam pertama bulan Zulhijjah, atau 10 malam pertama. Kalau malamnya dari sepanjang tahun 12 bulan yang ada, malam yang paling mulia dan istimewa adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka yang paling utama itu ada Arafah, ibadah-ibadah. Kemudian di malam Ramadan ada ya, puncak ketaatan yang hendaknya kita capai itu adalah di 10 malam terakhir Ramadan, dan itu hanya akan dinikmati oleh mereka kaum muslimin dan mereka yang melakukan persiapan. Mereka lah yang akan siap untuk menjamu tamu, menikmati musim semi di bulan yang mulia itu, menikmati keindahan-keindahan yang Allah saja hendaki. Harus berdiri lama, ya kan? Mata harus terbuka lama, tangan harus terangkat lama. Ya, tetapi lelahnya ini tidak akan berarti apa-apa bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka
persiapan yang bahkan sudah kapan waktu yang lama. Seperti itu. Nah, dari sini kita mengambil maka melakukan persiapan wudu dengan sempurna, memilih pakaian terbaik, gunakan uangnya sunnah lebih dahulu, tunggu datangnya waktu sholat, dengarkan azan, kemudian maka ada sakinah wal waqar, datanglah dengan penuh ketenangan kan lagi apa bulan, maka tidak terdapat kesimpulan yang disimpulkan oleh dua ulama besar di bidang hadis. Puasa Rajab, salat bagi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabiinul, baik keutamaannya untuk puasa ataupun qiyamul lail. Ternyata bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia. Bulan haram. Dalilnya surah Taubah ayat 30. Inna atasyuhur arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan menciptakan, dan di antara dua itu ada 4 apa? Haram. Apa itu 4 bulan haram? 4 bulan haram adalah 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang dilarang untuk berperang. Di zaman dulu itu memang diharamkan ini. Kebaikan itu utamanya. Jadi bulan Rajab itu seluruhnya utama untuk beribadah. Tetapi memang tidak aman. Zikir pagi sore, qiyamul lail, baca Al-Quran, ya normal. Yang memang sudah disyariatkan. Maka mari kita simpulkan apa yang bisa kita ambil dari bulan haram ini, ya. Di bulan haram, satu, jadi kedua, menumpahkan fihi kabir, maka padamu tentang Nabi
berperang di bulan haram adalah dosa besar. Ya. Ini apa? Nah, ini bulan Rajab. Ini istri. Dalilnya la diri sendiri. Maka bulan Rajab ini kita melakukan dosa untuk diri kita sendiri dengan Allah. Karena wa ta'ala sebagaimana ketaatan akan dilipatkan oleh Allah. Yang kedua, jangan melakukan kesalahan dan dosa kepada orang lain. Dari zaman anil haram di bulan haram boleh saling membunuh. Jangan buat maksiat untuk diri sendiri, jangan melakukan kezaliman agar maksimal di bulan Ramadan. Ya, dosa diri kita bersihkan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan. Kemudian di Sya'ban, ya, langsung saya ringkas saja. Di bulan Sya'ban, di dalam hadis yang tadi saya sebutkan di awal, dilalaikan oleh manusia. Ya, tadi di awal hadisnya kita baca bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di kita kepada Rabbul Alamin. Rabbul awal, Rabbul akhir, bulan yang mengatakan ada Sya'ban itu bulan banyak manusia. Ini keutamaan yang lebih daripada yang lain. Bulan dilahirkan, bulan diangkatnya amal ketaatan. Ya. Adapun tindakan Rasulullah bagaimana? Bagaimana beliau memperbanyak puasa. Diceri hadis yang tadi kita telah baca. Nabi bulan Sya'ban. Apa ini? Atau puasa pertengahan bulan. Maka Nabi menganjurkan namanya puasa mutlak. Puasa mutlak begini. Kami Daud ketika puasa pertengahannya puasa karena Nabi di bulan Sya'ban di bulan Sya'ban puasa
3 hari di bulan Sya'ban, minimal itu. Tanggal 11, 14, 15. Baik, kemudian berikut dalilnya adalah Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya Allah memeriksa hamba orang yang musyrik atau orang yang masih bertikai, yang baku bombe. Ya, ini Allah menurunkan anan bagi seluruh hamba yang beriman secara umum. Tetapi ada 2 tadi. Apa? Tidak bertikai, tidak belangi dengan bulan Sya'ban ini tidak ada amal itu yang diperintahkan untuk malam bulan berdasarkan hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Albani. Secara umum memberi maaf kepada orang yang tetapi dengan syarat dia tidak. Adapun di siang harinya, nah tadi mengatakan banyak puasa. Kemudian apalagi bahwa di bulan Sya'ban itu adalah bagi istri kita yang masih punya hutang, ingatkan bahwa terakhir membayarnya itu adalah di bulan Sya'ban. Maka kalau kita simpulkan, kita untuk berlatih memperbanyak amal ketaatan. Ya, kesimpulannya adalah Rajab mengajarkan separuh yang pertama, sementara ya semboyan kita itu adalah bahwa di bulan menjaga diri dari dosa. Yang kedua, amal ketaatan. Maka sinkron dengan peran bahwa Rajab bulan untuk yang mengairi tanaman di bulan Sya'ban, maka dia akan bisa berhasil membuat bulan Ramadan. Kita mulai menanam di bulan Rajab dan demikian Allah wa kumitain. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.